Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan uh, state machine dan finish state machine dengan state flow di MATLAB Simulink. Jadi, pengertian singkatnya, state machine itu adalah model perilaku di mana sistem selalu berada pada satu state dan pada satu waktu berpindah karena event atau input. Sering disertai dengan action. Sedangkan untuk FSM, finite state machine, yaitu adalah state machine dengan jumlah state terbatas. Inilah yang paling sering dipakai di software, kontrol discrete, protokol, dan embedded. Oke, lanjut kita ke komponen utama. Komponen pertama itu yaitu ada state atau keadaan. Jadi state adalah kondisi atau situasi tertentu yang sedang dialami oleh sistem pada suatu waktu. Dalam satu waktu, sistem hanya dapat berada pada satu state aktif. Fungsinya menunjukkan apa yang sedang dilakukan pada sistem saat ini. Untuk yang kedua adalah event atau peristiwa. Event adalah kejadian atau sinyal pemicu yang menyebabkan sistem berpindah dari satu state ke state lain. Event bisa berasal dari input eksternal, sensor, tombol, waktu, kondisi logika, dan sebagainya. Fungsinya yaitu sebagai trigger perubahan keadaan. Untuk yang ketiga adalah transition atau transisi, yaitu perpindahan dari satu state ke state yang lain yang terjadi ketika event tertentu muncul dan kondisi terpenuhi. Biasanya digambarkan dengan panah dalam diagram state machine. Fungsinya itu menjelaskan bagaimana sistem berubah dari keadaan satu ke keadaan lain. Dan yang terakhir ada action atau aksi, yaitu tindakan atau keluaran output yang digunakan oleh sistem saat berada dalam suatu state atau selama prosesi transisi. Fungsinya menentukan apa yang dilakukan sistem baik di dalam suatu state atau ketika berpindah antar state. Oke, kita lanjut ke modeling simulink. Di sini pada simulasi ini kita bisa mempraktekkan komponen-komponen utama yaitu state dan transition. Yang pertama kita bisa cari chart. Nah, langsung kita masuk dalam chart ini. Ini adalah komponen state yang berisikan input dan output. Dan untuk transisinya kita bisa menekan tombol yang panah ini. Oke. Jadi kita harus mengisi kondisi pada state ini. Misal pada ketika kondisi on, entry Y sama dengan 5. Dan ketika off, entry Y sama dengan -5. Nah, di transisi ini kita harus mengisi pengecualian. Jadi kita bisa isi ya. Contoh misal U itu kurang dari 1. Dan yang untuk posisi off-nya kita bisa isi U kurang dari 1. Oke, jangan lupa kita tambahkan titik koma di sini agar bisa dibaca. Lalu kita bisa run. Nah, ketika sudah run, ini sudah terbaca. U itu adalah sebagai input dan Y itu sebagai output. Lalu kita akan mencoba apakah set ini berhasil. Kita bisa memasukkan inputannya dengan konstan dan outputannya kita bisa dicek menggunakan display. Oke, coba kita run. Nah, di sini itu terlihat displaynya itu -5 dengan inputan 1. Jadi benar ya. Di sini kan kita menggunakan transisinya lebih dari sama dengan 1, maka akan memunculkan nilai -5. Coba kita akan memasukkan nilai kurang dari 1. Apakah dia akan memunculkan nilai 5? Misal kita kasih 0,5. Ya, dia akan memunculkan angka 5. Jadi fungsi state ini sudah benar berjalannya. Oke, kali ini kita akan
melanjutkan state flow pada pemodelan MP3 player. Jadi di sini kita langsung aja buka Simulink-nya, lalu kita bisa menambahkan chart. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke chart, kan kita akan membuat 3 state. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu stop ya. Lalu entry-nya kita beri musik sama dengan 0. Lalu di sini kita akan masukkan play dengan entry musik sama dengan 1. Lalu yang di sini kita masukkan pause dengan entry musiknya 0. Oke, selanjutnya kita akan memberikan transitionnya. Jadi dari play menuju sini, lalu dari pause ke sini, dan yang terakhir di sini. Oke, di sini kita akan berikan kondisi. Jadi ketika stop itu nilainya 1. Dan di sini ketika play itu nilainya 1. Di sini kita akan masukkan kondisi pause nilainya 1. Dan di sini itu kita bisa masukkan play lagi sama dengan 1. Dan yang terakhir di sini kita masukkan stop. Lalu kita bisa run. Nah, di sini tuh kita baru mendapatkan 2 inputan dan 1 outputan. Jadi kurang pause-nya. Kita bisa mengatasinya dengan memencet pada state pause. Kalau kita ke modeling, simbol dan kita bisa menambahkannya manual. Kita masukkan inputan data, lalu kita inspect dulu. Jadi size-nya kita masukkan 1, ya di sini sebagai inputan. Lalu kita akan beri nama pause. Ya. Setelah itu kita bisa run lagi. Ya, di sini sudah tidak terdapat error ya. Lalu kita kembali lagi ke Simulink model pada awal. Nah, di sini kita bisa memasukkan konstannya pada setiap kondisi. Lalu kita bisa tambahkan scope. Nah, setelah itu kita bisa mulai dengan run. Di sini kita coba terlebih dahulu itu pada kondisi stop. Apakah dia akan berjalan? Nah, dia akan mati ya karena dia kondisinya stop. Jadi sudah berfungsi. Lanjut, kita bisa memasukkan pada kondisi play kan. Nah, dia akan mulai
MP3 playernya. Dan yang terakhir kita bisa memasukkan kondisi pada pause. Dan ini untuk kondisi pause. Oke, yang selanjutnya kita bisa memsimulasikan state flow traffic lamp ya. Langsung saja kita buka Simulink-nya. Kita bisa bikin chart terlebih dahulu. Lalu di traffic light kan pasti ada 3 kejadian, yaitu merah, kuning, dan hijau. Terus kita masukkan transisinya. Seperti ini. Nah, untuk yang kejadian pertama itu ada warna merah. Kita bisa masukkan entry-nya. Light seorangan 1, terus green light semua dengan 0, dan yellow light. Nah, terus kita bisa masukkan kejadian setelahnya. Jadi kan biasanya kita memasukkan kondisi, ini kita bisa memasukkan kejadian setelahnya, yaitu 50 sek. Terus untuk state yang kedua, lampu berwarna hijau. Light 0, green light 1, dan yellow light 0. Terus untuk kejadian setelahnya di sini 50 detik ya. Oke. Dan yang terakhir itu berwarna yellow, kuning. Kita masukin entry dulu, di sini keterangannya. Light itu sama dengan 0, green itu 0, dan yang terakhir ada yellow. Warna 1. Dan kita masuk ke kejadiannya juga. Ini after 3 detik. Oke. Lalu kita bisa nge-run di sini. Nah, di sini sudah ada kelihatan ya outputnya dari 3 warna di atas, ada merah, hijau, dan yellow, kuning. Lalu kita bisa melihat outputnya menggunakan MUX terlebih dahulu. Kita bikin 3. Dan kita bisa melihat outputnya di scope. Lalu di sini kita ganti stop time-nya menjadi 200. Lalu kita bisa nge-run.
dan di hasil osiloskopnya kita bisa melihat kapan waktu yang akan warna-warna tersebut berjalan. Di sini ada kuning, ada biru, ada merah, dan kuning. Oke, kali ini kita akan membuat model dari state flow turning lamp, yaitu sen pada mobil. Jadi kita langsung saja chart. Nah, di sini kita ada 3 kondisi ya. Yang pertama mode off, terus yang kedua ada sen pada bagian kanan, dan ada sen yang bagian kiri. Jadi pertama kita bisa langsung masukkan di sini, itu off, entry, right sama dengan 0, dan left light sama dengan 0. Nah, lalu kita bisa masukkan transisinya. Oke. Yang pertama itu kita bisa masukkan kondisi tuas kanan itu bernilai 1 dan tuas kiri bernilai 0. Dan sebalikannya di sini itu tuas kanan itu bernilai 0 dan tuas kiri bernilai 0. Oke. Nah, lalu untuk yang bagian kiri kita bisa masukkan transisinya dulu. Jadi untuk yang pertama itu kondisinya ketika tuas kanan sama dengan 0 dan tuas kiri itu kondisinya 1. Dan yang sebaliknya di sini berarti tuas kanan sama dengan 0 dan tuas kiri sama dengan 0. Lalu kita bisa masukkan pada sen kanan terlebih dahulu. Di sini kita bisa memasukkan state lagi. Ada 2 state. Yang pertama ketika mode on, entry-nya itu light sama dengan 1. Yang bawah mode off, entry-nya light sama dengan 0. Terus untuk transisinya
Yang pertama, kita bisa masukkan after condition, yaitu 0,5 second. Untuk yang ini after kondisi 0,5 second juga. Oke, lanjut untuk yang ini kita lupa kasih keterangan ini sebagai right, sebagian kanan. Oke, lanjut, kita lanjut yang bagian kiri, left. Kita masukkan dua state. Yang pertama itu mode on, left, right, kurangan 1. Dan untuk state yang kedua mode off, entry, left, right sama dengan 0. Jangan lupa kita kasih transisinya. Sini itu after 0,5 second. Di sini juga after 0,5 second. Oke, lalu kita bisa run terlebih dahulu. Nah, sini sudah kelihatan input dan output. Jadi inputannya itu yaitu tuas kanan dan kiri, dan outputannya lampu dari kanan dan kiri juga. Kita bisa balik. Nah, di sini kita bisa memasukkan inputan konstan. Lalu kita melihat hasilnya di menggunakan scope. Oke, kita coba untuk inputan kanan terlebih dahulu. Oke, dan ini hasilnya. Ini hasil dari inputan kanan. Jadi di sini posisi nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Dan ini untuk posisi ketika lampu yang kiri menyala. Kita run. Nah, seperti ini. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan state action, yaitu entry during exit. Jadi menjelaskan bagaimana cara variabel ini masuk, terus during itu saat ketika diproses, dan exit itu keluarannya. Oke, langsung saja kita bisa bikin chartnya. Sini jadi kita ada 5 state ya kali ini ya. Yang pertama state defaultnya dulu. Jadi misal kita tambahkan state A yang berisikan entry sama dengan Y 3. Lalu di sini ada state B dan C. Nah, di sini kita akan menambahkan transisi yang dimana jadi setiap angka itu akan diproses berbeda. Maksudnya gimana? Jadi sini kita bikin untuk contoh U kurang dari sama dengan 0, dan untuk yang ini itu U
lebih dari 0. Jadi maksudnya itu jadi dari state ini akan memilih apakah dari inputan itu dia akan bernilai kurang dari 0 atau lebih dari 0. Jadi ketika dia angkanya kurang dari 0, dia akan masuk ke sebelah kanan, dan yang lebih dari 0 akan masuk ke sebelah kiri. Oke, kita masukkan ketentuannya di sini. B entry sama dengan Y U tambah 1 during Y sama dengan U, dan yang terakhir ada exitnya, Y sama dengan minus U. Oke, lalu dia bisa masuk ke bawah, itu jadi variabel D. Dan kita bikin kondisi di sini itu after ya, after 3 second. Oke, selanjutnya kita bisa bikin state C itu dengan entry-nya Y sama dengan 0, lalu exit Y sama dengan 10. Sorry, di sini ada yang kurang. Di sini itu kurang sama dengan oke. Nah, lalu oke, lanjut untuk yang state A. Kita bikin transisinya di sini after second. Oke, lalu kita bisa run. Nah, di sini ya bakal keluar input dan outputnya, dan kita bisa melihat prosesnya itu menggunakan tentunya pasti konstan. Lalu kita bisa melihat display hasil dari output ini, dan kita akan melihat bagaimana proses bekerjanya dari state function ini. Jadi pertama mungkin kita bisa mempraktekkan yang bagian kanan terlebih dahulu. Jadi di sini ketentuannya kurang dari 0 ya. Jadi kita bisa mungkin masukkan angka negatif 3. Kita lihat keluarannya. Ya, dia akan menghasilkan 3. Dan bagaimana prosesnya di sini kita akan lihat. Nah, jadi yang pertama dari sini dia akan masuk. Di sini akan masuk ke metode awal yaitu entry. Jadi akan bernilai 3. Nah, dari 3 ini kan tadi awalnya kan minus 3 kan. Minus 3 ini akan ditambah 1. Jadi di sini akan bernilai minus 2. Lalu masuk di duringnya ini yaitu sama dengan U. Jadi minus 3 itu sama dengan 3, benar. Minus 3 di sini dia akan jalan. Lalu untuk exitnya dari nilai Y di sini sama dengan minus U, yang artinya berarti minus 3 dikali minus akan menghasilkan 3, dan dia akan menghasilkan 3 di sini. Oke, lalu kita akan mencoba yang bagian sebelah kiri yaitu U lebih dari 0. Mungkin kita bisa isi angkanya di sini 2. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya 10. Dan kita bisa lihat dari scope di sini. Nah, penjelasannya yang pertama, angka 2 ini dia akan masuk ke dalam yang sebelah kiri. Tapi dengan ketentuan di sini itu
ketika U-nya itu lebih dari 0, maka akan mengeluarkan dia itu sama dengan 10. Jadi di sini tuh dia akan masuk nilai 2-nya masuk lalu diubah menjadi 0 karena entry di sini 0, dan lalu dikeluarkan dia sama dengan 10, maka hasilnya akan 10. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan menjelaskan penggunaan MATLAB function dan Simulink function. Jadi langsung saja kita buka Simulink-nya. Lalu kita di sini akan membuat chart. Dan kita akan memasukkan 3 state ya. 3 state. Yang pertama berisikan A, B, C. Lalu kita masukkan transfer fungsinya. Oke. Setelah itu kita kasih after 3 second. Dan yang sini itu O sama dengan 3. Nah, lalu kita akan menggunakan pertama Simulink function. Jadi semisal kita beri nama simu, lalu di dalamnya kita akan berikan inputan, lalu ada sum dan ada output, dan ditambahkan konstan. Oke, misal kita konstan ini kita kasih nilai 20. Lalu dari Simulink function ini kita akan masukkan ke dalam state B. Itu X sama dengan 3 dan Y sama dengan sim U dikali X. Oke, lalu kita coba run. Nah, di sini tuh terdapat error ya. Jadi error ini tuh terdapat dari Simulink function-nya, yaitu pada inputan. Nah, di inputan ini kita harus mengganti dulu sebenarnya dari data type-nya itu menjadi double. Di sini port dimensinya menjadi 1, variable size-nya 0, dan signal type-nya real. Oke, lalu kita coba bisa run. Nah, di sini akan muncul data-data input dan outputnya. Nah, kita akan mengetes dulu apakah Simulink function ini bekerja dengan baik. Kita langsung saja praktekkan. Pertama, kita masukkan konstan. Dan lalu kita lihat display-nya. Oke, coba kita run. Ya, dia akan menghasilkan angka 23. Kenapa begitu? Karena di sini kita lihat dari B ini dia akan memasukkan X itu sama dengan 3 dan hasilnya itu dengan Y, simu U dikali X, dan simu yang tadi kita awal masukkan itu adalah konstan 20. Dan 20 ditambah 3 akan menghasilkan 23. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan MATLAB function. Ya, di sini misal kita akan beri nama mat. Jadi kita akan masukkan dulu perintahnya. Oke, seperti ini saja. Lalu kita deklarasikan di state C. Entry Y sama dengan mat dikali X. Oke, kita akan coba run dulu. Oke, di sini tidak ada error, berarti tandanya MATLAB function ini bekerja dengan benar. Kita akan membuktikan dengan cara dari awal kita harus memasukkan konstannya 3 ya, karena di sini kita memasukkan konstannya itu 3. Lalu kita bisa ganti 3 dan kita akan run. Ya, dia akan beredar 53. Dari mana?
dari MATLAB sini. Jadi MATLAB yang tadi kita sudah masukkan yaitu 50 ditambah inputan. Jadi inputannya tadi itu masih 3. Nah, dari 50 itu akan ditambah dengan 3, jadi akan menghasilkan 53. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.